ngerekam. Oke, sekali lagi ini contoh yang merugikan, ya. Dan biasanya sebenarnya ya namanya kegagalan itu secara umum merugikan, maka kita harus mencegahnya, ya. Nah, kita masuk ke definisi kegagalan, ya. Kegagalan atau sekali lagi sering disebut dengan failure itu menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan, ya. Jadi keadaan yang seharusnya tidak terjadi dan tidak diinginkan. Dan tentu saja ini akan menyebabkan keadaan bahaya seperti tadi, hilangnya nilai ekonomi, misalkan ada sebuah jembatan runtuh, ya, karena patah, dan juga tentu saja dalam konteks ketersediaan produk, dia akan mempengaruhi distribusi barang sehingga produk atau keperluan hidup manusia itu menjadi terpengaruh, ya. Kemudian penyebab kegagalan dan perilakunya itu dapat dipelajari. Jadi kita bisa melihat distribusi statistiknya dan sebagainya, ya. Kalau di teknik industri ada mata kuliah manajemen perawatan. Nah, manajemen perawatan inilah yang akan menentukan waktu optimum kapan perawatan dilakukan, yang tujuannya adalah ini, mencegah terjadinya kegagalan. Sekali lagi, mencegah terjadinya kegagalan. Sehingga didekati dengan pendekatan misalkan lewat distribusi bed tube namanya, ya. Jadi kejadiannya ada seperti tempat mandi, tempat berendam, ya, berendam kamar. Tapi tentu saja di material teknik kita tidak belajar itu. Jadi nanti manajemen perawatan itu mata kuliah pilihan, ya. Kalau yang ngajar Pak Wayan nanti. Ya isinya ya matematika, persamaan matematika, mengoptimasi dan seterusnya. Nah, kegagalan itu juga bisa terjadi pada saat dirawat, ya. Contoh kasus kejadiannya sudah lama, ya. Mungkin Anda nggak sadar atau nggak tahu, nggak dengar gitu karena mungkin masih SMP, mungkin masih SD bahkan. Itu kegagalan tentang runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara, ya. Mungkin kalau dari Kalimantan pernah. Itu terjadi ambruk, jadi sebuah jembatan itu runtuh pada saat diinspeksi. Jadi harusnya ketika dirawat, diinspeksi itu ada aturan-aturan khusus, misalkan maksimum jumlah mobil yang lewat sekian, nah itu tidak dibatasi sehingga terjadi runtuh. Nah, sekali lagi perawatan preventif atau preventive maintenance itu dapat menghindari kegagalan material, ya. Jadi preventive maintenance before it's big, kira-kira begitu. Nah, sekarang kita ada dalam material itu dikenal dengan 3 tipe kegagalan yang utama, yaitu patah yang pertama. Jadi kegagalan failure, ya, secara umum ada 3. Sekali lagi, yang pertama adalah patah atau fracture. Proses terjadinya patah ini ada secara ilmu material itu ada 4, ya. Dan ini juga terjadi pada ketika kita misalkan melakukan uji tarik pada steel, ya. Yang pertama adalah necking, pengecilan penampang. Dulu ilustrasinya sudah ada, ya, termasuk videonya. Kemudian terbentuknya rongga-rongga kecil, ya, tentu saja ini nggak kelihatan kalau di video. Kemudian perbesaran rongga menjadi satu rongga besar, kemudian mulai retak, menjalar sampai terjadinya patah. Jadi kalau ilustrasinya begini kira-kira prosesnya. Pertama pengecilan penampang, ya, yang bagian jadi ini pengecilan penampang, kemudian ada lubang-lubang kecil, membesar lubangnya, kemudian ada retak, kemudian akhirnya patah.
Kira-kira proses patah begini. Nah, bentuk patahan itu ada 3 secara umum, ya, yaitu berbentuk runcing yang seperti gambar A. Di gambar A biasanya highly ductile, jadi keuletannya tinggi. Kemudian yang B adalah moderate ductile, bentuknya seperti bergerigi begitu. Ya. Kemudian yang C adalah brittle, jadi bahan-bahan yang getas. Kalau C ini dulu ketika kita belajar kurva stress dan strain, dia tidak mengalami daerah plastis, jadi garis lurus terus patah, gitu ya. Jadi dia hanya baru di daerah elastis saja. Jadi ini yang ke C. Nah, contoh logam di petah ulet tinggi namanya, ya, itu biasanya dijumpai pada emas murni, kemudian timbal pada temperatur rendah, kemudian polimer atau glasionik tapi pada temperatur tinggi. Jadi kalau Anda lihat bagaimana para pengrajin gelas gitu ya, itu gelas itu dipanaskan, kemudian ditarik, dibentuk, itu kalau ditarik terus tuh bentuknya runcing. Kemudian patas ulet sedang yang kayak ambil tadi biasanya pada logam, dan yang C itu pada keramik. Kemudian di logam yang A, patah yang ulet sedang tadi, itu ada sebuah fenomena apa yang disebut dengan cup and cone fracture, terutama di aluminium. Ya. Jadi dia berbentuk ada cupnya, ada semacam ya ini cupnya ya, dan ini konnya. Kayak patahnya itu tidak ini ya, tapi ada begini ya, ada logo, ada cupnya. Nah, ini ilustrasi yang brittle fracture di mild steel. Walaupun di logam, tapi ini tipenya mild steel sehingga dia mengalami patah seperti ini. Kalau kita lihat secara mikro, ya, ini dengan perbesaran 3.300 dan perbesaran 5.000, ya, ini patah karena tensil, artinya ditarik, ya, dan patah karena shear atau digeser. Ini yang A itu SEM menunjukkan ductile fracture. Bentuknya seperti itu. Sekali lagi kita tahu bahwa logam itu adalah terdiri dari butiran-butiran, ya, atau polikristal. Ya. Nah, kalau ditarik seperti itu. Sedangkan yang B ini adalah ductile fracture yang bentuknya parabolik istilahnya, ya. Jadi bentuknya agak aneh begitu. Ya memang ini kalau mau dalam ke sini kita harus banyak baca paper ya. Saya juga tidak langsung bisa kok bisa ya terjadi begini gitu ya. Tapi ini hanya fenomena dari beberapa riset yang dilakukan oleh orang. Nah, kemudian untuk patah getas tadi ya sudah disebutkan itu ada bentuknya rata ya kayak tadi. Itu tanpa deformasi plastis sekali lagi ya. Dan cirinya ada rambatan retak yang cepat. Dan arah gerak retak adalah tegak lurus dari arah gaya yang bekerja. Jadi kalau kita tarik ke atas begitu atau ke bawah, maka tegak retaknya itu ke sumbu X ya dan Y. Jadi kalau kita punya 3 dimensi ya.
Dan permukaan patah getas itu mempunyai ciri khas, yaitu bentuk V-shape chevron atau pola kipas, terutama di keramik-keramik. Ya, ilustrasinya seperti ini. Ya, memang kelihatan halus ya ketika misalkan yang ini, ya, ini kan patah getas yang ini. Tapi kalau ini kita ya, kita perbesar, itu akan ada pola yang seperti ini. Ada polanya kipas, gitu ya. Jadi bagian tengah dia retaknya menyebar, gitu. Ya nggak halus-halus amat ini ya, kayak bahkan tidak halus ya, karena diperbesar. Nah, sekarang kita coba tinjau dari atomik begitu ya, bahwa patah getas itu sebenarnya terjadi pemutusan ikatan atom yang besar dan berulang. Ini sebenarnya sama seperti peristiwa uji tarik ya. Ya, karena memang salah satu penyebabkan patah kan karena beban tarik ya. Sekali lagi, fracture atau patah itu bisa disebabkan oleh pembebanan 4 tipe ya, bisa tarik, bisa tekan, bisa geser, bisa puntir gitu ya. Dan khusus pada bahan-bahan gelas itu biasanya permukaannya halus dan berkilat. Kemudian kembali ke proses pemutusan ikatan atom besar dan berulang, ini secara material disebut dengan proses cleavage atau perpecahan. Nah, tipe perpecahan ini ya, atau perpatahan ya, jadi patah yang pemutusan yang berulang, kalau di bahan polikristal itu perpatahan juga disebut sebagai perpatahan transgranular atau bahasa Inggrisnya transkristalin, di mana retaknya tadi kan didahului retak ya, jadi di patah itu ada didahului retak yang ini, yang nomor D sebelum putus. Retaknya itu melewati butir atau grain. Ya, ini adalah perpatahan transgranular. Ilustrasinya adalah seperti ini. Dia melewati artinya menerobos begitu ya, menerobos batas butir. Ini ilustrasinya. Ini butiran-butiran, itu patahnya begini, seret gitu. Ya. Ini adalah butiran-butiran. Nah, ini gambar semnya yang kanan. Ya. Jadi ini kelihatan butir-butirnya patah. Ini tentu saja hasil sem ya, hasil sem. Kemudian perpatahan yang kedua itu bisa terjadi intergranular. Jadi patahnya itu mengikuti batas butirnya. Kalau tadi melewati batas butir, dia mengikuti batas butir sepanjang butir. Jadi butir-butirnya masih utuh. Ya, ini ilustrasinya belakangan. Jadi ada 2 perpatahan yang terjadi seperti ini. Saya masih ingat dulu waktu kecil ya, saya kan anak kampung gitu ya. Itu sering main ke sungai. Nah, di sungai itu biasanya kan ada batu-batu kecil yang warna-warni dalamnya itu kadang ada batu yang seperti diamond gitu ya. Nah, itu kalau saya pecah itu bentuk pecahannya seperti ini ya. Jadi dia mengikuti butiran-butirannya. Kalau kita mukulnya jangan terlalu keras. Tapi kalau terlalu keras pecahannya itu tadi yang pertama yang ini transgranular. Tapi kalau saya pukul agak pelan tuk gitu, maka dia dari situ nanti kita tahu misalkan oh ini batu yang bagus gitu ya. Mungkin nggak kebayang ya. Itu salah satu mainan saya yang paling menurut saya asik sekali ya dulu itu kayak menemukan emas begitu. Nah, kemudian batu-batu kecil itu yang seperti berlian itu kita kumpulkan putih-putih, bersih sekali, itu bagus. Ya, nggak kebayang kali ya. Oke, nah ini kita coba masuk bagaimana ilmu mekanika
perpatahan. Untuk bahan-bahan yang getas itu besar kekuatan rekat bahannya itu adalah modulus elastisitas dibagi 10. Maka kekuatan bahan teknik ya untuk secara umum itu adalah 10 sampai 100 kali di bawah kekuatan rekat bahan. Jadi mudahnya gini. Sebentar, saya tak nyari bolpen dulu, tak buka bolpen. Nulis. Misal modulus elastisitasnya oke, sebentar ya, ini saya selesaikan dulu, ini diganti pen. Misal E-nya sama dengan mudah saja ya, N-nya 1000 misal. Maka kekuatan rekat bahan itu adalah 1000 per 100 atau 100. 1000 per 100 atau 100. Nah, kekuatan patah bahan itu 10 kali 100 kali di bawah kekuatan retak. Jadi, kalau kekuatannya 10 kali lebih rendah, berarti 10. 100 kali lebih rendah, berarti 1. Jadi, artinya kekuatan bahan untuk yang mempunyai E1000 ini adalah 1 sampai 10. Kira-kira begitu ilustrasi. Nah, kemudian Griffith, ini salah satu nama peneliti bidang material, memberikan teori bahwa perbedaan kekuatan antara teori dan praktek dikarenakan adanya cacat atau retak mikroskopis yang sangat kecil ya dalam bahan yang akan menurunkan kekuatan bahan terhadap patah. Jadi teorinya itu seperti ini, tapi begitu diuji enggak seperti ini. Nah, itu disebabkan karena ada retak mikroskopis. Nah, ini ilustrasi retak. Ya, kita kembali ke materi kedua ya. Tidak ada material yang sempurna ya, ada defect di level atom, di level yang ini levelnya di level 3 dimensi ya. Volume. Kenapa begitu? Karena pada daerah cacat yaitu retak mikroskopis tadi, tegangan yang terjadi naik di atas tegangan yang diberikan. Jadi dia menyebabkan menjadi cepat patah atau menurunkan kekuatan patah tadi. Nah, cacat ini biasanya disebut dengan penaik tegangan. Jadi ada istilah stress riser atau penaik tegangan itu disebabkan karena cacat seperti ini. Jadi misalkan ini harusnya ditekan dengan 10 ya 10, tapi begitu ada retak itu seolah kayak ditekan menjadi 20 itu Newton ya, kira-kira begitu. Kenapa disebut ini? Nah, pengujian ini juga dulu sudah sempat saya singgung walaupun sedikit untuk menguji kekuatan sebuah bahan terhadap fracture atau patah ya, itu ada pengujian namanya pengujian ketangguhan retak atau fracture toughness ya. Jadi ini untuk mengukur sifat bahan terhadap ketahanan terhadap ketangguhan retak atau terhadap patah getas kalau di dalamnya ada retak. Ya, jadi spesimennya dulu saya sebutkan itu ada lubang, ada retakan kecil sengaja. Nah, rumusnya Anda nanti ada menghitung, tapi paling nggak bisa baca. Jadi ada K ya 1C, jadi bukan IC, K1C. Karena 1 itu menandakan opening or tensile mode. Kalau K2 itu sliding mode, kalau K3 tearing mode. Ya. Jadi kalau K1C itu yang A, ya, gambar A ini. Kemudian yang K2C dan ini rumus untuk ini. Di mana Y adalah konstanta,
sigma adalah tegangan, dan A adalah setengah panjang retak dalam. Spesimennya dulu sudah ada begini ya. Jadi misalkan begini, ini ada retakan dikit, gini. Ya, kira-kira gini spesimennya. Ini nanti ditekan dari sini. Ini contoh beberapa bahan terhadap ketangguhan retak. Yang ketangguhan retak tipe 1 itu seperti ini, mode 1 yang ini. Kalau yang ini adalah yield strength-nya, kekuatan luluhnya. Secara umum, semakin tinggi kekuatan luluh, semakin tinggi ketangguhan retak. Ya. Tapi tidak selalu, ya. Makanya ini ada sesuatu yang menarik memang material ini. Coba bayangkan, ini aluminium alloy tipe tertentu, yield strength-nya 495, tapi KIC-nya cuma 24. Nah ini 345, ini 44. Ya. Ini 9, 10, 55, dan seterusnya. Jadi memang agak susah ya untuk mencari. Ini ketangguhan retak untuk keramik misalkan ya, konkrit atau beton ya sekian. Soda lime glass, elemen oksid sekian. Jadi ini contoh hasil pengujian ketangguhan patah ya, fracture toughness, atau sering juga disebut sebagai ketangguhan retak ya. Oke, itu yang pertama ya. Nanti setelah semuanya akan saya coba carikan video untuk beberapa ilustrasi pengujian. Kemudian yang kedua adalah kelelahan. Dulu ketika belajar sifat mekanik material juga sudah ada kelelahan ya. Jadi uji kelelahan. Nah, itu termasuk tipe kegagalan yang kedua. Adalah kegagalan pada struktur yang diakibatkan dengan tegangan dinamis yang berfluktuasi. Ini sering terjadi pada jembatan ya, seperti jembatan rusuh, kemudian dalam pesawat terbang ya, komponen-komponen mesin dan sebagainya. Ini karena dia dipakai terus-menerus itu akhirnya ini. Nah, kegagalan tipe ini itu bisa terjadi walaupun menerima tegangan lebih rendah dari tegangan luluh bahan dengan pengembangan pembebanan statis. Mungkin teori statisnya kabel gitu ya, misalkan untuk jembatan atau struktur baja untuk jembatan itu misalkan dapat menampung 1000 kendaraan, ya, kebanyakan ya 100 kendaraan. Tapi karena dia berulang-ulang, kadang 10, kadang 100, kadang 150 terus gitu bertahun-tahun, maka dia akan mengalami kegagalan yang lebih rendah kalau dibebani statis. Misalkan kalau statis itu 100 terus itu bisa berumur jembatannya 100 tahun. Tapi karena bebannya kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik, langsung terus menerus itu bisa saja hanya berumur sampai 50 tahun mudahnya. Atau tegang luluhnya itu lebih rendah. Bentuk fatigue ini itu kegagalannya seperti pada getas, walaupun bahannya ulet. Ini menarik ya. Jadi kalau Anda punya, saya sudah betul-betul melihat sendiri. Jadi ceritanya di depan samping rumah saya lah ya, mungkin 5 meter depan rumah saya persis, itu ada truk patah as ya. Dan saya langsung kebetulan pas di rumah saat itu ya, nggak sampai guling truknya ya, karena pelan memang karena jalan kampung. Tapi betul saya lihat asnya itu memang betul-betul patahnya seperti getas, jadi lurus ya, patah getas lurus. Padahal kita tahu logam ya itu harusnya patahnya ya sedang ya, ulet sedang. Nah ini betul-betul terjadi ya, saya melihat sendiri ya, termasuk kejadian-kejadian yang mencelakakan. Banyak kejadian ya itu karena ada patah yang tiba-tiba. Ya. Jadi karena lelah ini.
Dan ini menjadi penyebab utama atau 90% dari kegagalan struktur logam itu karena itu. Nah, kemudian kita belajar tentang kelelahan, tentang bebannya ya, tensionnya itu ya. Kadang sigmanya maksimum turun begitu terus sampai lama sekali. Maka dalam pengujian fatigue pun begini. Kasih beban, lepas beban, lepas beban, lepas sampai sekian jam, sekian hari, sekian minggu gitu ya. Kemudian ya kita coba turunkan rumus-rumusnya ya. Ada mean stress, ada rata-ratanya gitu ya. Kemudian ada range-nya, ada amplitudonya ya. Nah, kemudian yang umum polanya adalah sinusoida atau cosus ya, cos atau sinus bentuknya. Tapi juga kadang bentuknya acak. Jadi di suatu tertentu dia besar, kemudian kecil begitu. Jadi ini tipe random stressnya. Nah, kemudian kita bisa menghitung beberapa rumus, tapi ini sekali lagi tidak saya tanyakan hitung-hitungan. Ya, kita bisa menghitung cycle stressnya itu dari karakteristik mean, kemudian range, amplitudonya, dan stress ratio. Rumus-rumusnya ini tinggal dilihat di tadi. Jadi kalau mean stress ya maksimum plus min dibagi 2, range-nya ya maksimum dikurang minimum. Stress amplitudonya rumusnya itu. Jadi tadi sini ada notasinya, kemudian bawalah ke rumus tadi untuk menghitung. Tentu saja kalau udah pengujian modern ya ini keluar semua ya, jadi nggak perlu. Nanti kita lihat. Nah, kemudian dalam kelelahan fatigue ini itu ada kurva SN ya. Jadi hasil kurvanya disebut dengan kurva SN. Ini ilustrasi pengujiannya begitu ya. Jadi ada spesimen di plus minus gitu. Nanti coba kita lihat videonya ya. Nah, kemudian dari kurva SN ini ada pola yang begini ya, yaitu S itu stres dan N adalah jumlah sampai putus atau sampai putus ya, sampai gagal ya. Jadi gini kira-kira. Jadi ada fatigue limitnya. Nah, ini nanti kalau preventive maintenance harus kita cegah. Jadi begitu di sini kita ganti. Jadi preventive maintenance itu ya harus ngerti ilmu material juga ya. Jadi hanya matematika. Tentu saja tiap logam atau tiap material ya pasti beda-beda jumlah N-nya. Ya. Nah, ini stress amplitude versus algoritma of the number. Jadi yang itu bukan N tapi logaritmiknya ya, logaritmiknya. Jadi ditransformasi biasa kalau kita membuat peta-peta itu ditransformasi. Tapi memang kalau di ya semester 2 belum belajar ya. Nanti di statistik itu akan belajar. Kalau anak-anak mesin itu atau sipil itu udah biasa mereka membuat, jangan-jangan Anda praktikum fisika juga sudah kenal ya, logaritmic scale ya. Jadi ditransformasikan datanya. Ya, dan ini sekali lagi kurva di mana tidak ada fatigue limitnya. Jadi ini harus ditaksir ya untuk ini. Ini contoh banyak material, bukan banyak material. Contoh material aluminium dengan probability yang berbeda-beda. Ya. Jadi kalau di yang sebelah X itu adalah N-nya sekali lagi ya, cycle-nya, jumlah putarannya, tapi sekali lagi di logaritmik ya. Kemudian yang Y-nya adalah stresnya.
Kalau yang probability 0,99 itu yang paling atas, yang paling bawah adalah probabilitas 0,01. Jadi kurvanya seperti ini. Artinya terjadi kegagalannya, ya. Probabilitas adalah terjadi kegagalan. Nah, dari kurva SN tadi kita bisa mengetahui berapa kekuatan fatiknya, yaitu adalah level tegangan di mana terjadi kegagalan pada putaran tertentu. Ya. Jadi misalkan putarannya sampai 10.000, nah itulah kekuatan fatik. Kemudian umur fatiknya adalah banyaknya, tadi level tegangan, maaf ya. Kemudian umur fatik itu adalah banyak putaran sampai terjadi kegagalan. Nah, kemudian fatik dengan siklus rendah, artinya bahan-bahan yang mudah lelah gitu, itu putarannya terjadi sekitar N besarnya tadi 10⁴ sampai 10⁵, lebih kecil. Sedangkan di bahan-bahan yang mempunyai sifat fatik yang bagus atau siklusnya tinggi, itu biasanya terjadi di atas 10⁵ siklus yang terjadi. Nah, kalau dilihat dari fenomena terjadinya fatik, itu ada 3 tahap. Ya, yang pertama adalah mulai terjadi retak atau disebut sebagai crack initiation. Ya, kira-kira di sini ini retak, gitu ya. Kemudian terjadi perambatan retak dengan pola yang seperti ini, ya, di stage 1. Jadi ini stage 1, ini stage 2. Kemudian kegagalan terjadi dengan sangat cepat pada saat retak mencapai ukuran kritis, stage 2, kira-kira begitu. Sekali lagi ini load direction-nya ke atas dan ke bawah. Patah itu tegak lurus, yang dimaksud tegak lurus yang nggak harus 90 ya, tapi dia tegak lurus dengan load direction. Nah, ini ilustrasi yang mungkin yang lain, stage 1 dan stage 2 yang terjadi. Jadi ada inisial, kemudian ini inisialnya yang ini ya. Ada beberapa, kemudian dia ini sekstasu, kemudian setelah ini dia di stage 2 dia akan mengalami percepatan. Oke, maka ketika sekali lagi tipe kegagalan jenis fatik ini itu tiba-tiba karena pasti sudah melewati stage 1. Jadi kalau kita bisa ya kalau dengan sensor sebenarnya mudah ya. Untuk hal-hal yang kritis itu kita pasang sensor, begitu ada retak sedikit yang langsung diganti. Ya, karena baru di tahapan ini. Tapi kalau sudah nggak ada sensor, nggak ada peringatan, retaknya dibiarkan, ya udah bablas nanti. Nah, kemudian ini rumus-rumusnya, sekali lagi tidak ditanya nanti. The total number of cycle value is the sum of cycle at the first and the second stage. Jadi stage 1 berapa, di stage 2 berapa. Ya, number of cycle of the failure. Apa saja yang mempengaruhi umur sebuah material terhadap kelelahan? Itu adalah tegangan rata-rata yang diterima, ya. Jadi dia siklusnya besar atau kecil. Bebannya, ya. Kemudian efek permukaan. Jadi permukaannya mungkin dilapisi atau kena korosi dan sebagainya. Faktor desain, perlakuan permukaan dan pengaruh lingkungan. Nah, ini contoh ilustrasi fatik karena termal. Jadi di bahan-bahan industri dengan suhu mengalirkan bahan cair dengan temperatur yang tinggi, kadang tinggi gitu ya, atau lagi kosong, ya namanya industri kan pasti istirahat ya. Dia turun, kemudian tinggi lagi terus begitu siklus setiap hari gitu ya. Maka akan terjadi kelelahan karena termal dan bentuknya seperti ini setelah di zoom. Jadi ada crack di bagian penyambungannya, las-lasannya, bentuknya seperti ini. Ini riset-riset begini tidak mudah ya, dan jadi proyek ratusan juta ini kalau dipegang oleh orang-orang makro.
Ini contoh fatigue karena korosi, ya. Karena korosi, akhirnya patah. Salah satunya karena kimia, ya. Oke, yang terakhir krip. Cepat-cepat saja, nanti videonya sekali saja. Maksud saya di bagian terakhir. Seperti saya sebutkan di sebelumnya, pada suhu tinggi. Ya, jadi ini krip adalah deformasi yang terjadi pada material yang bekerja pada suhu tinggi. Kegagalannya itu terjadi karena pada suhu tinggi. Contoh, rotor turbin pada mesin jet atau generator uap. Ya. Dan deformasi ini tentu saja sebagai fungsi dari waktu. Ya. Kapan sebuah kegagalan dikatakan krip? Itu ketika terjadi pada temperatur di atas 0,4 temperatur leleh. Jadi misalkan temperatur lelehnya besi 800, berarti kalau 0,4 kali 800 adalah 320. Jadi ketika besi dipanaskan atau kena suhu sampai 320, ya, terjadi kegagalan, itu namanya kegagalan krip. Tapi kalau kegagalannya terjadi pada suhu ruang cuma 30 derajat atau 32 derajat, maka itu tidak disebut dengan krip. Jadi nanti ilustrasinya juga pengujiannya yang harus dipanaskan. Nanti kita lihat. Nah, tipe kegagalan krip itu bentuknya seperti ini, ya. Sekali lagi, kalau bahan dipanaskan itu kan jadi ulet atau duktil. Nah, duktil itu polanya itu langsung seperti apa? Seperti plastik, ya. Jadi dia nggak ada yang lurus, ya, polimer. Dia langsung belok ketika diuji tarik. Ya, ini pola krip seperti ini, ya. Ketika ditarik itu bentuknya seperti itu. Yang pertama adalah daerah primer, dia terjadi penurunan laju krip, kemudian yang daerah sekunder, laju krip konstan, ya. Nah, ini di sini agak daerah lurus, ya. Kemudian baru setelah itu dia tersier krip, laju krip itu dengan cepat atau retaknya dengan cepat sampai putus. Jadi tidak ada pola yang seperti logam yang garis lurus, kemudian maksimum, turun, putus, itu tidak. Kalau di krip, polanya seperti ini. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi ada furnace, kemudian ditarik. Jadi bahannya itu dipanaskan di dalam, kemudian ditarik. Nah, ini contoh pengaruh suhu terhadap krip. Ya. Jadi kalau T3 itu lebih besar dari T2, lebih besar dari T1, ya. T ini adalah temperatur. Maaf, T itu adalah time, maaf. Sedangkan TM itu adalah temperatur melting. Ini sebentar. T-nya itu temperatur, maaf ya, kadang-kadang saya kurang konsentrasi. Jadi temperatur, T-nya yang sumbu X-nya adalah time. Jadi kalau T3 misalkan, T3 lebih besar dari T2. Misalkan T3 temperaturnya 800, T2-nya misalkan 700, T1-nya misalkan 600 gitu ya. Maka akan ada pola yang seperti ini, di mana semakin kecil, ya, maka semakin landai, kira-kira gitu trap strength-nya. Oke. Rumus dari kondisi steady state untuk material yang mengalami krip itu seperti ini. Ya. Jadi the stress temperature dependent of steady state creep rate can be described by rumus ini, formula ini. Ya. Ini juga kalau udah masuk detail gini saya juga tidak belajar lebih jauh, ya, tapi kita pernah melihat gitu aja targetnya. Nah, kemudian ini digambarkan contoh
material S590 alloy, ya, artinya steel, paduan steel di berbagai suhu, ya, lifetime-nya, dan yang ke atas adalah stresnya. Jadi lama atau T-nya, ya, atau tapi di sini dalam jam, ya. Jadi kalau kita lihat kalau suhunya semakin kecil maka stresnya semakin besar. Ya memang begitu ya. Jadi kalau suhunya semakin tinggi kan mudah putus. Artinya waktunya lebih cepat. Ya. Kira ini common sense ya. Kemudian untuk mengatasi creep ini tentu saja kita melakukan rekayasa material ya, dan biasanya dilakukan logam paduan ya. Maka kita akan mencari bahan-bahan yang tahan terhadap suhu atau temperatur yang tinggi ya. Salah satunya adalah ya kita harus melihat modulus elastisannya, ukuran butir dan sebagainya. Nah, makin tinggi temperatur relay itu makin besar modulus elastisitas dan makin besar ukuran butir dan makin tahan terhadap creep. Jadi konsep kemarin ya, rekristalisasi, cold walking, dipanaskan, rekristalisasi, pertumbuhan butir, nah itu diatur sedemikian sehingga ya dia tahan terhadap creep. Ya, ada paduannya juga. Nah, beberapa bahan yang bagus untuk temperatur tinggi adalah stainless steel, logam-logam refraktori, ini contohnya tungsten, niobium, tantalum, rhenium, dan molybdenum, ya, yang biasanya tahan terhadap temperatur tinggi, lingkungan kerja dengan temperatur tinggi. Atau contoh lain, misalkan ini blade untuk turbin, ya. Ini contoh supaya tahan terhadap temperatur tinggi. Yang A itu adalah tipe casting biasa. Jadi kalau Anda orang Klaten tahu ya, ada daerah Ceper namanya, itu pengecoran logam. Jadi logam dipanaskan, terus kemudian dibentuk di casting. Itu bentuknya seperti itu. Kemudian yang B adalah dengan solidification atau columnar grind. Ini sudah lebih bagus daripada yang A. Artinya lebih tahan terhadap temperatur tinggi. Dan yang paling bagus tentu saja single crystal. Dan membuatnya susah, ya. Jadi creep resistant is further enhanced when single crystal blade. Ini yang digunakan. Teknologi sekarang pakai single crystal mungkin. Ya, ini mungkin beberapa bahannya. Saya sekarang tutup dulu, kemudian saya ingin share beberapa video tentang 3 tipe kegagalan tadi. Tunggu sebentar, tak siapkan dulu. Yang pertama adalah tadi kegagalan, ini sebentar. Ini soalnya ada beberapa creep, dynamic fatigue, challenger. Oke, yang pertama yang bentar, kalau sudah berhasil saya share. Jadi ini ada, oke sebentar ya, saya share dulu. Ini kegagalan tipe yang pertama karena ini bisa ya karena bukan suhu tinggi ya. Ini kegagalan karena kompresi, lebih ke yang patah, perpatahan. Nah, saya share sound juga.
Ini membandingkan kegagalan pada Challenger dan Columbia yang meledak di atas. Minus 15 seconds. 15 seconds. 8, 8, 7, we have a go for main engine start. 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission. Space Shuttle Columbia with a multitude of national and international space research experience. Houston now controlling the flight of Columbia, the international research mission finally underway. Good roll program confirmed. Roger, roll, Columbia. Columbia now rolling on to the proper azimuth for a 39-degree inclination and for the 8.5-minute ride to orbit. Challenger now heading downrange. Engines beginning throttling down now at 94%. Normal throttles for most of the flight, 104%. Three liquid fuel main engines beginning to throttle back in a three-step fashion to 72% of rated performance, reducing the stress on the shuttle as it breaks through the sound barrier. Engines at 65%. 3 engines running normally. 3 good fuel cells. 3 good APUs. Itu ada mulai kegagalan terlihat ya. Velocity 2200. Ada kebocoran. Nah, ini contoh kegagalan yang terjadi di. Tapi cepat aja ya. Ini agak lama soalnya. Bentar. Intinya akhirnya meledak dan semua astronot meninggal semua. Nah itu kalau di itu ada O-ring failure, jadi kegagalan pada ringnya. Ya. Ini ada rumus-rumusnya ya untuk masuk properties dan sebagainya. Ada flow in the Challenger, go and throttle. ini bagian pentingnya nih. Flow in the decision making process. Challenger, go and throttle. Kalau di ceritanya itu ada perdebatan macam yang kita tahu akhirnya Challenger itu meledak. Saya agak lupa ini kelas 88 ya SMA. Baru lulus SMA, kita belum lahir. Oke, kira-kira ini ya contohnya. Oke, sekarang yang berikutnya. Yang berikutnya adalah pengujian aja ya. Jadi bagaimana pesawat terbang mengarah di uji fatigue. Jadi, nah, ini uji fatigue di pesawat Boeing. Though it's strapped in. That completes our pre-test preparation. Though it's strapped inside a metal cage, the 787 Dreamliner is about to taxi out to the runway for its first flight. Prepare to energize hydraulics. By conducting this takeoff, Boeing engineers start fatigue testing of the. Bentar dulu, ini ada kesalahan. Bentar ya, saya ulang. Kok langsung buka gini sih. Bentar.
Sekarang tak biarin aja. Ya, sekali lagi ini Boeing 787 conduct test fatigue testing. Jadi Though it's strapped seluruh inside a badan metal cage, pesawat this testingnya itu di 787 pesawat Dreamliner utuh. is about to taxi out to the runway for its first flight. Prepare to energize hydraulics. By conducting this takeoff, Boeing engineers start fatigue testing of the 787, a long and grueling process that puts the plane through more than 100,000 simulated flights. Essentially, what we're trying to do is match the damage that an airplane would see over its lifetime. Unlike static testing, which pushes the plane to extremes to see how strong it is, fatigue testing shows how the structural integrity holds up over time. We're demonstrating the durability of the airplane, checking our structural maintenance procedures. So we do them first on this airplane before an airline has to validate that we do have inspection techniques. Jadi ada and find any cyclical ahli damage khusus tes well before the fatigue, fleet will experience it. To simulate multiple flights, Boeing mounted the airframe onto a specially designed test rig and then connected more than 100 mechanical devices to the exterior, from the leading edge of the wing to the tail fin to the fuselage. With this setup, engineers in a nearby control room can direct the devices to apply loads to the plane, basically pushing and pulling on the surface over and over again. So it mimics the ground-air-ground cycle. We're going from taxi conditions to takeoff, cruise, landing, and again taxiing to the terminal essentially. And because airlines will use the 787 on very different routes, stress analysts designed several flight profiles to recreate the range of conditions the plane is likely to face over its lifetime. And when we come out here, we verify that our analysis said Ya, we see insinyur this. khusus tentang The tests, analisis we did see tegangan this, ya. therefore our Jadi analysis memang is okay. From this day on, engineers will be testing the plane 7 days a week for 3 years. When it's all said and done, this plane will have flown about 3 times the number of flight cycles Jadi a selama 3 tahun 787 tiap is hari likely to ya. face. It's part of the exhaustive program to certify the Dreamliner. As an engineer, it's a fantastic time. There's a lot of pride involved to be part of a program like this and to help usher it into the public and see people flying it safely. Oke, ini video lama. Oke. Nah, sekarang yang pengujian aja ya, pengujian dynamic fatigue. Kalau jembatan dulu, ini jembatannya lama ya, ini jembatan Tacoma ini namanya. Nggak apa-apa, yang ini dulu saya share dulu. Only 39 feet wide. It lasted just 4 months. Cepat-cepat aja nanti. Ini contoh kegagalan lama ya, tahun 1940. Tapi udah ada videonya. Ini peresmiannya kira-kira. Steady 42 miles per Nah, hour. jadi Went into a ketika twisting dia motion. mengalami beban tuh kayak gitu dulu ya. Ya, ada resonansi. Jadi ini karena On November beban. 7th, the bridge suddenly went into a twisting motion. Ini The lebih wind karena speed was kegagalan a steady desain. 42 miles per hour. This was Ini enough yang to keep the terjadi bridge di oscillating in one of its natural Tekad modes Negara of prosesnya vibration begini. with a period of 5 seconds. Ini nggak bisa dihentikan ya, karena udah terlalu momentumnya terlalu besar untuk dihentikan. Ya kalau dihentikan ya langsung patah, misalkan di ini. A professor of engineering went out to see what had happened. He's coming back, walking with some difficulty along the nodal line, which is the center stripe of the roadway. Masih ada orangnya itu ya. Kayak gempa. Oke, saya percepat aja. Dan akhirnya ya lama-lama runtuh, intinya gitu aja. Cukup I was lama. frightened. Kemudian kolaps ya. 1 jaman goyang-goyang kayak tadi. Tadi kan mulai jam 10. Ya, runtuh semua. Ini kegagalan lebih karena faktor desain. Kalau pertekaran negara ketika di servis ya. The bridge was Ya sekarang yang sekarang pengujian krip aja, pengujian krip filer. Nah dulu, saya carinya dulu.
Bukan ini kurang bagus. Oke, lanjut ke Fatik. Oh, ini yang Fatik ya. Yang trip belum ada. Ini ada nih, ini ada uji kripnya nih. Kita percepat aja ya. Jadi ini yang penyiapan, disiapkan dulu. Cek semua ya. Nah, ini yang kayak kemarin uji tarik tapi yang biasa. Nanti ada yang, nah ini yang ini tekniknya berbeda, tidak ditulis tapi dikasih pemanas. Ya. Ini uji Fatik. Oh, ini uji Fatiknya, maaf ya. Yang trik mana ya? Tidak harus seperti ini pun kita boleh naik turun begini. Ini teman S3 saya begini ketika menguji di lab. Nah, kalau ini yang uji faktor S, ini beberapa pengujian. Itu ada lukanya, ada lubangnya. Nah, ini uji faktor toughness. Nah, ini yang uji grip di oven. Jadi ada satu videonya, ada beberapa. Ini pemanasnya dia tidak pakai oven tapi pakai filament. Set misalkan di suhu 700 500 ini 600 ya, jadi dipanaskan dalam suhu 600. Suhunya mulai naik. Nah, ini dia mulai kelihatan hasilnya. Emang nggak di sini nggak kelihatan ya sebentar. Kelihatan nggak ya? Oh, ini nih baru mungkin ditunjukin yang pas. Ada yang kelihatan baranya, bara api, bara dari minyak. Nah, ya, tunjukin. Nah, ini yang kelihatan bara. Jadi dia dipanasinya pakai seperti itu. Nah, itu udah kelihatan ya. Nah, ini baru ini uji grip itu pengujiannya seperti ini. Oke, mungkin gitu sekedar ilustrasi dari yang tadi pengujiannya. Ya, jam 4.39 ya, 1 jam ya. Saya kira begitu. Kalau ada yang tanya silakan angkat tangan, jika tidak ada saya akhiri. Untuk ujian saya usulkan lewat grup format itu Rabu depan, tapi kalau tidak salah sudah keluar, sebentar saya ceknya, sudah keluar jadwalnya kapan ya, sebentar saya cek. UTS, bentar, tunggu sebentar ya, ini sedang saya buka. UTS tanggal 3 sampai 14 April. Terus kemudian tidak ada jadwal ya. Jadi pelaksanaan sesuai dengan jadwal kuliah. Artinya untuk saya keputusannya saya ingin memanfaatkan semua kelas bisa. Jadi saya ingin bareng nanti ujian ya. Pas hari Rabu jam
Bentar. Kemarin. Jadi hari Rabu jam UTS, hari tawaran ya, hari Rabu jam 9 sampai jam 9.45. Jadi hanya 45 menit, soalnya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sebagian pertanyaan akan saya ambil dari bukunya Kalister. Ya, di bagian pertanyaan itu ada beberapa pertanyaan yang tidak menghitung, nanti dibaca. Ya, akan saya ambil dari situ. Ya, pokoknya yang ada di PowerPoint itu yang kemungkinan besar atau mungkin ya 100% akan saya tanyakan tuh hanya dari PowerPoint aja lah. Jadi PowerPoint-nya dibaca, di-scan gitu, nanti ada misalkan pertanyaannya ya tadi akan ada tipe ketangguhan retak. Apa yang Anda ketahui tentang tipe ketangguhan retak atau ketangguhan patah ya, fraktur toughness 1, 2, dan 3. Itu pertanyaannya. Misal ya. Terus kemudian apa bedanya uji KRIP dengan uji biasa? Uji KRIP sudah dijelaskan. Misalkan bagaimana terjadinya patahan, tadi ada sudah ya, penampang kecil dan sebagainya. Pokoknya apa yang saya berikan dari materi 1 sampai 7 itu secara teori nanti akan saya tanyakan di ujian. Waktunya 45 menit, jumlah soal ya antara 8 sampai 10. Jadi kira-kira satu soal ya 3 sampai 5 menit. Ya, tergantung tingkat ininya. Jadi nanti cara berpikirnya itu cepat ya, tutup buku ya, tidak open book. Jadi ya, tutup buku. Pokoknya begitu baca langsung tulis saja, nggak usah mikir. Pakai ilustrasi boleh, pakai apa boleh. Cara paling mudah pakai ilustrasi ya. Jadi kalau apa yang Anda katakan dengan mekanisme patahan tadi ya, mekanisme perpatahan, gambar aja. Ada ini, ada ini, ada ini. Yang tadi itu kan kebayang ya, mudah sekali kan kalau kita membayangkan gambar dikasih keterangan, tek, udah ya. Kira-kira gitu ya. Sekali lagi kalau tidak ada yang protes, sekali lagi hari Rabu jam 9 sampai 45. Ruangannya saya akan booking 3 ruangan. Jadi ruangan nanti saya atur tempat duduknya. Jadi 209 maaf. 301 dan 303 dan 301 dan 302 ya. Aku agak lupa bukan 3. Ya pokoknya yang biasa untuk kuliah di atas itu. Nanti saya akan koordinasi dengan Mas Agus. Saya kira itu ada pertanyaan. Kalau ada yang bertanya silakan angkat tangan. Kalau tidak ada saya akhiri. Oke, kalau tidak ada nanti koordinasi